Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam sewati. Sebelumnya saya doakan kalian semua, semoga kalian semuanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah ya, dipermudah segala urusannya dan diperbanyak rezekinya. Monggo sarang-sarang sinau nggih kalih kula sewati. Sudah lama ya nggak bikin video ya, karena kemarin mungkin bulan puasa ya, jadi untuk mengisi suatu pemahaman yang kemarin sudah lama saya nggak bikin video ya. Kali ini yang kita bahas adalah tentang sangkat paraning dumadi. Mungkin bagi sebagian orang sudah tidak asing lagi ya dengan bahasa-bahasa sangkat paraning dumadi. Ya, monggo kita ngobrol bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng sambil santai ya, sambil ngopi kayak biasanya aja ya. Baru seruput kopi nih sih. Jadi sangkan paraning dumadi merupakan suatu ajaran yang berasal dari leluhur ya, khususnya ini leluhur orang Jawa ya, orang Jawa. Tapi ya yang bukan orang Jawa juga boleh mendengarkan ya, apa-apa untuk apa ya, untuk pemahaman atau untuk tambahan pembelajaran tentang budaya Jawa ya. Tujuan utama sangkan paraning dumadi ialah agar seseorang manusia dapat mengenali dirinya sendiri, sehingga nantinya manusia tahu tentang dari mana asal hidupnya, bagaimana dia harus menjalani kehidupan duniawi ini ya, dan tujuan yang harus dia capai dengan kehidupannya. Lebih mudahnya untuk memahami ya, ajaran ini, seseorang diharuskan bisa menjawab 3 pertanyaan berikutnya. Ya mungkin rekan-rekan sudah banyak yang tahu ya, cuma tetap saya akan bahas ya, mungkin tidak semuanya rekan-rekan mengerti ya. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah urip kuwi kanggo sapa ya, urip kuwi kanggo sapa, artinya hidup ini ya, hidup ini dari siapa? Urip kuwi sangka sapa ya, urip kuwi sangka sapa, artinya hidup ini dari siapa ya. Tahu nggak? Otomatis ya rekan-rekan tahu ya. Seseorang manusia harus selalu ingat bahwa dirinya ialah makhluk, salah satu ciptaan dari Tuhan yang Maha Esa, yang lahir di dunia melalui pelantara ya, yaitu kedua orang tua kita, yaitu bapak dan ibu kita ya. Tanpa mereka kita tidak ada pelantara untuk bisa lahir ke dunia. Jadi ya buat rekan-rekan dimanapun berada, jangan pernah melupakan orang tua ya. Tetap junjung tinggi kedua orang tua kita. Yang sudah tiada kita doakan, yang masih ada ya tolong dijaga dan disayang seperti layaknya mereka dulu sayang ke kalian ya.
Terus yang kedua, urip kuwi konopo, ya. Urip kuwi konopo, artinya kamu hidup tuh suruh ngapain gitu loh ya. Apa kita suruh hidup aja atau makan minum dan sebagainya ya. Jadi kamu hidup itu suruh apa? Jadi gini ya, seseorang manusia harus dapat mengetahui bahwa hidup di dunia ini adalah sebagai seorang utusan, ya, sebagai seorang utusan. Kita hidup ini adalah makhluk yang diutus gitu ya, sebagai orang utusan yang diberi tugas oleh sang pengutus agar mencapai tujuan hidupnya. Jadi kita diutus agar kita itu bisa mencapai tujuan hidup gitu ya, hidup kita. Terus yang berikutnya ya, pungkasaning urip kepiye. Jadi akhir dari kehidupan itu bagaimana ya, itu ya rekan-rekan. Manusia harus mengerti bahwa tujuan dari sebuah hidup adalah kembali kepada sang pengutus ya, untuk menyampaikan apakah tugas yang diberikan kepada kita bisa terlaksana atau tidak. Kemudian menerima konsekuensinya ya, jadi menerima resikonya masing-masing lah gitu ya. Jadi baik atau buruk itu ya kita harus siap resikonya ya masing-masing. Monggo sewat yang di Solo, yang di Jakarta, yang di mana berada ya, kita ngopi, olah pikir sambil ngaji rokok jiwa. Saya ini rokokan sih ya. Jadi penjelasan dari tiga hal ya, pertanyaan yang tadi urip kuwi sangka sapa ya, merupakan pertanyaan yang mengingatkan bahwa manusia itu berasal dari Tuhan. Dengan menyadari bahwa dirinya berasal dari Tuhan, manusia akan memiliki rasa syukur dan ketakwaan kepada Tuhan Sang Maha Esa ya. Terus yang berikutnya, yang kedua ya, urip kuwi konopo, hidup itu suruh ngapain ya. Jadi hidup itu suruh ngapain ya, merupakan pertanyaan yang mengingatkan manusia bahwa ia diciptakan untuk mencapai tujuan. Jadi diciptakan untuk mencapai tujuannya. Tentunya kita semuanya ini diciptakan untuk mencapai tujuan. Dengan menyadari tujuan hidupnya, manusia akan memiliki motivasi untuk menjalani kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Terus berikutnya, pertanyaan yang ketiga, pungkasaning urip, akhir dari kehidupan atau akhir dari hidup. Akhir dari hidup merupakan pertanyaan yang mengingatkan manusia bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Jadi manusia dan makhluk hidup yang diciptakan itu semuanya sifatnya sementara. Dengan menyadari bahwa kehidupan akan berakhir, manusia akan lebih menghargai waktu yang dimilikinya dan berusaha untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman.
yang dari arti suatu sangkan parane dumati, ya, seperti itu. Mungkin teman-teman yang di rumah mungkin ada pemahaman lainnya, ya silakan ditulis di kolom komentar ya. Jadi supaya saya bisa buat tambahan juga untuk pembelajaran saya juga ya. Karena saya juga manusia biasa, tentunya juga jauh dari kesempurnaan ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya pembahasan kita pemahaman soal sangkan parane dumati. Mungkin kita akan membahas yang lain-lainnya di video berikutnya. Mungkin dari rekan-rekan mau request tentang keilmuan, tentang budaya, silakan bisa request di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjelaskan dengan pemahaman saya ya, pemahaman saya yang telah saya pelajari ya, supaya kita bisa saling belajar. Nah, jadi cukup sampai di sini dulu. Dan tak lupa saya doakan lagi untuk kalian yang manapun berada, semoga senantiasa diberi kesehatan, keberkahan, kerahmatan, diberi rezeki yang luar biasa, diberi kesehatan jasmani rohani, diperbanyak rezekinya, dipermudah juga dalam mencari keilmuannya. Salam budaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam sewati, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.